Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan tentang global warming atau pemanasan global. Apa sih global warming itu? Kok bisa terjadi? Dampaknya apa saja? Lalu, bagaimana caranya mengurangi global warming? Global warming atau yang biasa disebut pemanasan global yaitu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Global warming terjadi karena efek rumah kaca, yaitu proses yang terjadi ketika gas-gas pada atmosfer bumi memerangkap panas dari matahari. Gas-gas pada atmosfer yang dimaksud adalah gas rumah kaca, antara lain karbon dioksida, metana yang 21 kali lipat lebih berpotensi menyebabkan efek rumah kaca dibanding karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur heksafluorida yang hingga saat ini sumber industri penghasil gasnya belum ditemukan, klorofluorokarbon, hidrofluorokarbon, CFC dan HFC disebut juga dengan freon. Gas ini dihasilkan alat elektronik yang menggunakan freon. Gas rumah kaca tersebut berasal dari pembangkit listrik dan industri dengan bahan bakar fosil, pembakaran bahan bakar untuk alat transportasi, peternakan dan pertanian, aktivitas penebangan pohon, dan penggunaan alat elektronik yang menggunakan freon. Bumi secara terus-menerus menerima radiasi dalam jumlah yang sangat besar dari matahari. Radiasi tersebut harus melewati atmosfer terlebih dahulu sebelum menyentuh permukaan bumi. Sebagian dari radiasi tersebut tidak sampai di permukaan bumi dan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Radiasi yang sampai ke bumi sebagian akan diserap dan sisanya dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Sinar inframerah hasil pantulan tersebut nantinya akan diserap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Nah, sinar inframerah yang terperangkap di dalam gas rumah kaca inilah yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi atau yang biasa disebut sebagai efek rumah kaca, yang menimbulkan terjadinya global warming atau pemanasan global. Yang pertama yaitu ketidakstabilan iklim, sehingga bagian utara akan menjadi lebih panas. Bagian yang ditutupi salju pada pegunungan subtropis akan mencair. Musim tanam akan menjadi lebih panjang di beberapa area. Suhu pada musim dingin dan malam hari meningkat. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena banyak air yang menguap dari lautan sehingga meningkatkan curah hujan. Air akan cepat menguap dari tanah sehingga beberapa daerah akan lebih kering. Angin bertiup lebih kencang, topan badai yang peroleh kekuatannya dari penguapan air pun akan menjadi lebih besar. Pola cuaca menjadi lebih ekstrim dan tidak terprediksi. Yang kedua yaitu kenaikan permukaan air laut. Disebabkan karena menghangatnya lapisan atmosfer sehingga lapisan permukaan air menghangat dan volumenya akan membesar. Perubahan tinggi muka air laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Sebagian daratan di permukaan bumi ini akan tenggelam, kemudian erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika tinggi air lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan, sehingga kenaikan tinggi muka air laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. Yang ketiga yaitu gangguan ekologi. Karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan, sedangkan tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, perkembangan pembangunan oleh manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub kemungkinan besar juga akan musnah. Yang keempat yaitu penyebaran penyakit. Karena temperatur yang panas menyebabkan gagal panen sehingga akan muncul kelaparan dan malnutrisi.
Selain itu, cuaca ekstrim juga menyebabkan bencana yang biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat pengungsian dan sering muncul penyakit seperti diare, malnutrisi, hingga trauma psikologis. Dan yang terakhir yaitu pergeseran ekosistem. Dengan adanya perubahan iklim, maka ada beberapa spesies vektor penyakit virus, bakteri, dan plasmodium yang menjadi lebih resisten terhadap obat tertentu. Selain itu, dapat diprediksi bahwa ada beberapa spesies yang secara alamiah akan terseleksi ataupun punah karena adanya perubahan ekosistem yang ekstrim ini. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kasus penyakit tertentu. Yang dapat kita lakukan antara lain: yang pertama, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang keempat, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Yang kelima, menanam pohon di pekarangan rumah. Yang keenam, efisiensi penggunaan energi. Dan yang ketujuh yaitu menggunakan sumber energi alternatif. Bumi memang tampak tak bernyawa, tapi bumi juga punya jiwa untuk kita jaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.